Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadi Pratama. Saya dari PPKNB 2019 akan sedikit mempresentasikan UAS Sistem Politik Indonesia dalam buku 1 bab 7 mengenai berjuang pasca kebenaran. Pada tanggal 3 April 2017, majalah Time merilis sebuah edisi dengan cerita sampul yang menanyakan apakah kebenaran mati. Ini adalah karya seni yang mencolok, mengingatkan pada karya lain mereka yang lakukan pada kekacauan sebelumnya tahun 1960 yang menanyakan pertanyaan yang sama tentang Tuhan. Lalu pada April 1966, Presiden Kennedy telah dibunuh, komitmen Amerika terhadap perang Vietnam telah meningkat tajam, kejahatan di tanah air meningkat, dan orang Amerika berada di awal era di mana mereka akan mulai kehilangan kepercayaan pada institusi mereka. Saat pengumuman terbaru tentang tentang momen refleksi nasional adalah kepresidenan Trump itu sendiri. Dalam esai pembuka, editor Nancy Gibbs mengajukan beberapa pertanyaan penting tentang komitmen kami terhadap gagasan kebenaran di hadapan seorang presiden yang memperlakukannya seperti mainan. Memperhatikan bahwa 70% pernyataan kampanye Trump dinilai oleh politik fake salah, bahwa hampir 2/3 pemilih yang disurvei selama kampanye mengatakan bahwa Trump tidak dapat dipercaya, tetapi dia memenangkan pemilihan. Mau tak mau, orang bertanya-tanya, apakah ancaman terhadap kebenaran jauh melampaui tindakan satu orang? Sampul Time bukan hanya hiperbola, tetapi juga relevan. Sepanjang buku ini, kita telah menjelajahi akar dari post-truth dengan asumsi bahwa seseorang tidak dapat benar-benar berbuat apa-apa terhadap suatu masalah kecuali ia memahami apa yang menyebabkannya. Pelajaran di sini adalah bahwa seseorang harus selalu melawan kebohongan. Kita tidak boleh berasumsi bahwa klaim apapun terlalu keterlaluan untuk dipercaya. Sebuah kebohongan dikatakan karena orang yang mengatakannya berpikir ada kemungkinan seseorang akan mempercayainya. Kita mungkin berharap bahwa pendengar memiliki cukup akal sehat untuk tidak mempercayainya, tetapi di zaman manipulasi dan fragmentasi, sebagian besar sumber informasi kita yang dikunci untuk memainkan alasan motivasi kita. Kita tidak lagi berhak untuk asumsi itu. Di era pasca kebenaran, kita harus menentang setiap upaya untuk mengaburkan masalah faktual dan menantang kepalsuan sebelum dibiarkan membusuk. Meskipun suara-suara di sisi lain mungkin keras, memiliki fakta adalah hal yang kuat. Artinya, bahkan di era skeptisme yang partisan dan berisik, fakta tentang realitas hanya bisa disangkal begitu lama. Apakah kita liberal atau konservatif? Kita semua rentan terhadap jenis bias kognitif yang dapat mengarah pada post-truth. Seseorang tidak boleh berasumsi bahwa post-truth hanya muncul dari orang lain atau bahwa hasilnya adalah masalah orang lain. Dalam sebuah artikel baru-baru ini di Washington Post, Ruth Marcus lebih terganggu dari biasanya oleh wawancara Trump dengan majalah Time. Dalam wawancara itu, Trump mengatakan segala macam hal yang membuat para pemeriksa fakta menjadi gila. Dia mendapat serangkaian Pinocchios dari Washington Post dan teguran dari New York Times dan dari sumber berita lain atas pernyataannya yang salah atau kebohongannya. Tetapi Marcus mengkhawatirkan sesuatu di luar kebohongan Trump. Dalam wawancara ini, Trump berkata, "Saya orang yang sangat menggunakan insting, tetapi insting saya ternyata selalu benar." Dengan ini, dia tampaknya mengartikan bahwa bahkan jika beberapa hal yang dia katakan tidak dapat dibuktikan dengan bukti, hal tersebut masih bisa dikatakan benar. Dengan ini, sepertinya tidak bermaksud mengatakan bahwa bukti itu ada, tapi dia adalah satu-satu yang melihatnya. Sebagai gantinya, dia sepertinya merasa bahwa dia mempercayai sesuatu yang entah bagaimana selalu benar. Lebih dari sekedar kegemaran untuk prediksi, Trump berbicara seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan. Seperti yang dikatakan Marcus, jika suatu pernyataan tidak benar, jangan khawatir. Presiden Trump akan menemukan cara untuk membuatnya benar. Apakah kita menyebut pasca kebenaran atau pra kebenaran adalah berbahaya untuk mengabaikan kenyataan. Dan itulah yang kita bicarakan di sini. Bahaya post-truth bukan hanya kita membiarkan opini dan perasaan kita berperan dalam membentuk apa yang kita anggap sebagai fakta dan kebenaran. Tetapi, dalam melakukan itu, kita mengambil risiko terasing dan realitas itu sendiri. Tapi ada jalan yang lain yang mungkin. Kita tidak bisa pasca kebenaran seperti kita adalah pra kebenaran. Kecuali jika kita membiarkan diri kita sendiri, pasca kebenaran bukan tentang realitas. Ini tentang cara manusia bereaksi terhadap kenyataan. Begitu kita menyadari bias kognitif kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk menumbangkannya. Jika kami ingin media berita yang lebih baik, kami dapat mendukung mereka. Jika seseorang berbohong kepada kita dapat memilih apakah akan mempercayainya dan kemudian menantang kepalsuan apapun. Ini adalah keputusan kita bagaimana kita bereaksi terhadap dunia di mana seseorang mencoba untuk menutup mata kita. Kebenaran masih penting. Seperti biasanya, apakah kita menjadi hari ini pada waktunya terserah kita.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.